ada yang sering muncul lah, modus lah. Modus itu adalah yang sering muncul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar bareng bilangan dan pengolahan data. Kita sampai pada materi statistika. Dalam statistika ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam tabel, diagram berupa diagram gambar, diagram garis, diagram lingkaran, kemudian mean, median, dan modus. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang penyajian data dalam tabel. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Kemudian penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Setelah informasi diperoleh, kemudian disajikan agar lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasa berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, jadi agar lebih mudah dalam memahami data, biasanya disampaikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom adalah tabel yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Misal, tabel jumlah buah di pasar Ngalian. Ini cuma satu kategori, yaitu kategori jenis buah. Ada beberapa, yaitu salak, jeruk, mangga, dan seterusnya. Ini dinamakan tabel baris dan kolom, yakni tabel yang hanya memiliki satu kategori atau cuma satu kelompok saja. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Bedanya dengan yang tadi, bahwa tabel kontingensi merupakan tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori, bisa dua atau lebih. Misal, ini kan menurut jenis kelamin. Kelas 5A, B, C, D, E, F, kategorinya laki-laki dan perempuan. Jadi ini lebih dari satu kategori ya. Dinamakan tabel kontingensi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi banyak data. Nah, misal frekuensi 96 sampai 100 ada 2. Kemudian frekuensi 8 interval 91 sampai 95. Kemudian interval 86 sampai 90 frekuensinya 6 dan seterusnya. Jadi ini untuk mengelompokkan ya, biar tidak terlalu banyak. Kemudian penyajian data dalam diagram. Data seperti tadi merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Kemudian penyajian data merupakan upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Kemudian diagram merupakan gambaran memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu. Ada beberapa bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram gambar. Misal ya, langsung saja. Misal seperti ini. Data peminjaman buku perpustakaan FITK. Nah, ini biru mewakili 10 orang, kemudian yang kuning mewakili 5 orang. Nah, hari Senin sebanyak 25 berarti birunya 2, kuningnya 1. Kemudian hari Selasa sebanyak 20 siswa, berarti birunya 2. Dan seterusnya. Ini cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Misal ada soal seperti ini.
Silahkan dibuat diagram gambarnya. Boleh di screenshot dulu. Oke, jika sudah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah diagram garis. Langkah-langkah membuat diagram garis yaitu membuat garis horizontal atau mendatar ya, mendatar horizontal. Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Kemudian membuat garis vertikal. Kemudian dibuatlah titik-titik untuk memasangkan. Kemudian terakhir adalah dihubungkan titik-titik dengan garis. Misal seperti ini. Nah, umur 7, 8, 9, 10, 11. Berat badannya ini. Hubungan umur dengan berat badan. Nah, misal umur 7 tahun, berat badannya 25 kg. Ditarik sumbu X sama sumbu Y-nya. Yang paling penting adalah yang paling pojok ini harus angka 0. Kemudian ini ya, titik pertemuannya ditarik sumbu vertikal, sumbu horizontal. Kemudian seperti ini 828. Nah, ini dihubungkan. Oke. Kita lanjutkan. Diagram garis. Nah, seperti tadi, ini adalah latihannya. Boleh di screenshot terlebih dahulu, juga boleh, silakan buat latihan mandiri. Oke, kita lanjutkan. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram lingkaran pada umumnya ditujukan untuk mengetahui proporsi suatu data terhadap keseluruhan data. Nah, diagram lingkaran, data yang digambarkan dalam bentuk lingkaran terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen maupun derajat. Oke, rumusnya seperti ini. Untuk mencari diagram lingkaran dalam bentuk derajat, untuk mencari besar sudut ya, frekuensi dibagi jumlah data kali 360 derajat. Kemudian untuk mencari persen, frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Contohnya adalah seperti ini. Diketahui banyak siswa kelas 7 MTS Wali Songo, jumlah 36 siswa. Buatlah diagram lingkarannya berbentuk derajat. Nah, kita cari derajatnya berapa derajat ya. Kita harus mengukurnya dengan busur kalau tidak menggunakan Excel. Kita masukkan besar sudutnya, frekuensi dibagi jumlah data. Nah, seperti ini, banyak siswanya ada 5 dibagi 36 karena ini ditambahkan semua ada 36 kali 360 derajat sama dengan 50 derajat. Begitupun seterusnya. Nanti akan diperoleh seperti ini diagramnya ya. Diagram lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita cari berapa persen sih dari 100% berdasarkan data tersebut. Besar sudut yaitu frekuensi per jumlah data kali 100%. Nah, besar persen ini ya, bukan besar sudut, besar persen. Oke. Seperti ini. Jadi nanti yang 5 siswa ada 14%. Yang 7 siswa ada 19% dan seterusnya. Oke. Untuk latihan boleh di screenshot terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pada materi min. Min merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data. Cara menentukan min data tunggal yaitu ini ya, sigma n per n, jumlah semua nilai dibagi banyak data. Istilahnya banyak datanya berapa dijumlah semua, kemudian itu ada berapa satuan, banyaknya data ada berapa. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih mudah. Nilai ujian matematika ada 4, 9, 7, 8, 6, 5 dan seterusnya. Tentukan minnya. Nah, yang pertama yang pembilangnya itu menjumlahkan ini semua, dijumlahkan semua, kemudian dibagi ini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 20. Maaf ini 20 ya. Ini 20 diganti 20. Ini betul di sini 20. Sama dengan 140 dibagi 20 sama dengan 7. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian untuk min data kelompok, nah, yaitu sigma f x dibagi sigma f, yaitu data ke n, jumlah data ke n dikalikan frekuensi ke n dibagi jumlah frekuensi. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Contoh min data kelompok, data nilai ulangan harian matematika kelas 6. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nah, kita buat tabel terlebih dahulu, nilainya seperti ini, kemudian frekuensinya di ini bukan kita yang buat, ini soalnya ya. Nah, kemudian kita akan tentukan menggunakan rumus. Jadi 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 tambah 7 kali 12 dan seterusnya, kemudian dibagi jumlah frekuensi, yang bawah doang yang ditambahkan. Kemudian diperoleh hasilnya dibagi jumlah frekuensi. Nah, hasilnya adalah 6,625. Jadi nilai yang melebihi rata-rata ya di atas nilai 6. Di atas nilai 6 ada berapa? Ya 7, 8, 9, 10. Ini dijumlahkan semua. 12, 6, 2, 1. Jadi ada 21 siswa. Oke, kalau mungkin kurang jelas bisa diulang-ulang ya. Kita lanjutkan tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Cara menentukan median atau nilai tengah ada dua. Untuk data ganjil, rumusnya seperti ini. Kemudian untuk data genap, rumusnya seperti ini. Oke, di pause dulu boleh, di screenshot. Oke, kita akan lanjutkan. Contoh median data tunggal. Nah, soalnya masih seperti tadi ya. Ini tentukan mediannya. Ini kan ada hitung berapa datanya, ada 20. Genap. Jika genap, maka menggunakan rumus yang ini. Nah, kita lanjutkan. Urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Urutannya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Nanti ketemulah mediannya di mana. Ya. Jadi ini di X10, X11, mana X10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X10 sama X11 sama-sama 7 ya. Nah, 7 tambah 7 dibagi 2, yaitu ada 7. Oke. Kemudian untuk data kelompok, cara menentukan median yaitu tepi bawah kelas median ditambahkan dalam kurung setengah n dikurangi frekuensi kumulatif dibagi f, kemudian dikalikan p atau panjang interval kelas. Oke, kita lanjutkan. Contoh pengukuran berat badan 40 siswa adalah sebagai berikut. Ini ya, tentukan mediannya. Caranya seperti apa? Tips, cari kelas median terlebih dahulu, yaitu jumlah frekuensi dibagi 2. Jumlah frekuensi ada berapa ini? 40 dibagi 2 berarti 20. 20 berarti berada di sini. Sini ya, berarti ini kelas median. Kita lanjutkan. Tentukan kelas median di dalam frekuensi kumulatif. Nah, sudah tadi. Tentukan frekuensi di kelas median. Frekuensi kelas median. Ini ya, 12. Ini kan tadi 20 kan, 12 kan di sini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, tentukan tepi bawah kelas median dan mengurangkan batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian kita tentukan panjang interval kelas dan mengurangkan batas atas dan batas bawah. Misal interval 50 sampai 54, batas atas 54,5 ini ditambahkan ya. Kemudian batas bawah 49,5, yaitu panjang intervalnya 5. Jadi seperti ini. Kita masukkan rumusnya. L
tepi bawah kelas median. Tadi kita sepakati kelas mediannya ada di sini. Berarti tepi bawahnya adalah 44,5 karena 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Ditambah, kemudian dimasukkan rumusnya ini, N-nya berapa? 40 ya jumlah frekuensinya. Dikurangi 10, frekuensi kumulatif itu frekuensi yang ada sebelum kelas median. Kemudian dibagi frekuensinya ada 12. Frekuensi kelas median ada 12 dikalikan 5 panjang interval. Intervalnya berarti ini kelas median di sini tadi ya, berarti 49,5 dikurangi 44,5. Ada 5. Kita masukkan rumusnya maka jadilah seperti ini. 48,66 itu median dari data ini. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir tentang ini, bisa di screenshot tadi ya tipsnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul. Modus dapat dinyatakan nilai dengan frekuensi terbanyak. Biasanya kan ada yang sering muncul lah, modus lah. Modus itu adalah yang sering muncul. Nah, rumus modus data kelompok yaitu L plus dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2 kali P, dengan MU adalah modus, P panjang interval, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan L adalah tepi bawah kelas modus. Kita langsung ke contohnya saja. Pengukuran berat badan 40 siswa adalah sebagai berikut. Seperti tadi ya. Yang pertama, cara-caranya tentukan kelas modus yang frekuensinya paling banyak. Di mana? Langsung ketemu kan, 12. Sini kelas modus. Kelas modus. Kemudian tentukan L sama dengan 44,5. Ya, tepi bawahnya di sini ya, 44,5 seperti tadi. Kemudian P panjang interval 5 masih tetap. D1 adalah 12 dikurangi 6, ini selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan 6. Kemudian D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, sini ya, ini ya 12 D1, kemudian D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, ada 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kemudian D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kita masukkan dalam rumus, maka diketahui seperti ini. Oke, lebih mudah modus ya. Oke, seperti itu. Ini untuk latihan, bisa dicoba sendiri di rumah. Dan tambah satu lagi, ini untuk latihan data kelompok. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas bilangan dan pengolahan data selama ini. Apabila terlalu cepat, mungkin bisa di pause dan di preview lagi dan diulang-ulang lagi agar lebih memahami. Kalau ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya, kalian luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.